Ketemu lagi di Ruang Bisnis, kita membahas Como 1907. Apa itu Como 1907? Ini salah satu klub sepak bola yang berawal dari Serie D. Dan pelan-pelan di 2019 setelah diakuisisi oleh yang kita kenal adalah 50 orang terkaya di Indonesia dan nomor 1 menurut majalah Forbes. Singkat katanya, klub sepak bola ini bangkit dan promosi tanpa harus kualifikasi karena dia memang ada di peringkat 2. Como 1907 akan menghiasi Liga Italia. Pertanyaannya, kenapa ini kita bicara? Kan sepak bola, apa hubungannya dengan ruang bisnis? Hartono bersaudara bukan orang yang bodoh. Mereka adalah orang yang sudah menggurita bisnisnya. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah kepiawaian mereka melihat peluang bahwa pada saat dibeli klub ini di 2016 sudah dinyatakan bangkrut. Tapi dia berani berinvestasi dan membesarkannya dan sekarang muncul di Liga Italia. Tapi bagaimana dia mendapat asetnya? Kalau kita lihat sebelumnya bahwa mereka berdua adalah sudah melewatin masa sakitnya. Ketika orang tuanya bernama Oigwian membuat sebelumnya dari Rembang dan berimigrasi ke Kudus, pernah membuka usaha petasan dan terbakar. Dan pada saat itu dia membeli usaha jarum gramafon dan terbakar lagi. Pada saat terbakar, tidak lama dari situ orang tuanya juga meninggal. Tetapi Rudi Hartono dan Bambang Hartono, mereka berdua bersatu membesarkan dan Rokok Jarum mengawali masa kebangkitan di tahun 1970-an dengan produknya ada jarum super dan segala macamnya. Tapi tidak berhenti di situ. Dengan masa kesuksesan mereka, kita perlu belajar bahwa berinvestasi di masa mereka mengalami masa kejayaan adalah hal yang luar biasa. Mereka berinvestasi ke perbankan. Itu salah satu investasi yang kita kenal dengan Bank BCA. Nggak usah dicerita lagi, bank ini selalu mengutamakan teknologi dan pelayanan. Dan menurut saya masih terdepan di Indonesia. Dan dia selalu visioner di dalam pelayanan teknologi dan hal-hal lain. Terobosannya luar biasa. Dan bank ini termasuk bank idola, harga sahamnya juga digemarin. Yang kedua, dia bermain di properti. Dan main di properti, dan ini juga merasa, saya pikir mereka menguasainya. Dan di beberapa bidangnya lagi mereka juga bermain di digital. Mereka ada produk startup marketplace yaitu blibli.com. Ini sukses dan hampir mendulang ke masa suksesannya dengan 8 triliun. Di luar itu ada lagi nggak? Kita tidak usah ragu, ada Jarum Soccer TV. Itu merupakan program olahraga sepak bola yang selalu Garuda Select ada di dalamnya. Mola TV, Polytron, semua bisnis itu berjaya. Tapi ada satu pembelajaran yang saya dapat adalah masa sulit membentuk mereka untuk sederhana, untuk mereka berhati-hati, mereka menjaga kekompakannya. Dari generasi ke generasi, mereka tidak hanya terfokus kepada satu bisnis rokok, tapi rokok bisa menggurita menjadi bisnis-bisnis yang lain. Pembelajarannya dari dua bersaudara ini dengan memberdayakan anak-anaknya tidak ada keributan. Kita jarang mendengar mereka cekcok. Ya inilah bisnis. Dari masa yang sulit, dari kebakaran tadi yang mereka alami dua bersaudara, ayahnya juga tidak mengikuti masa kesuksesannya, tapi dengan terobosan mereka berdua, dengan kesederhanaannya, dengan mereka mengawali yang tadi sakit-sakit, mereka banyak hal yang membuat mereka jadi belajar dan sederhana. Siapa yang tersangka kalau sekelas Bambang Hartono juga pernah menjadi seorang atlet bridge dan mendapat sebuah insentif dari Indonesia, mewakili Indonesia di SEA Games dengan hadiah 250 juta dan disumbangkan kepada orang. Ini bukan masalah duit, ini hanya masalah kesederhanaan dan beliau juga pernah viral makan taupong di Semarang. Kira-kira kalau kita bandingkan dengan instansi-instansi Indonesia yang lagi marak, mereka berdua bagaimana ya? Mereka berdua uangnya tidak ada lagi seri. Yang mereka cari adalah bagaimana bisa menyerap lapangan pekerjaan. Dan mereka sudah nggak usah diragukan, PB Jarum adalah salah satu sumbangsi di olahraga yang kita akan capek untuk menjabarkannya. Karena banyaknya peluang-peluang yang selalu mereka buat untuk menyerap tenaga kerja. Banyak program CSR-nya lagi yang mereka tidak bisa kita jelasin karena itu sangat mendunia. Tapi ini adalah mereka berdua. Apakah kita bisa mengikuti jejak mereka? Lakukan dari hal yang sederhana. Tetapi biasanya orang yang mengalami pesakitan dari awal dengan kerumitan ekonomi di masa sekolah, di masa kecil, kembali lagi inilah mereka-mereka yang akan menangkap emosional prihatin mereka sejak kecil dan dibawa menjadi merantau dan belajar, dan mereka sangat sederhana menghargai semua waktu, menghargai sebuah janji dan menjaga perilaku mereka.
Selamat buat Hartono bersaudara dan Komo 1907. Mereka mengikuti Parma yang lolos. Dan kembali lagi, sepak bola bukan hanya sekedar olahraga, tapi ada industri di dalamnya, ada konten kreator yang juga bisa bekerja. Jarum berhasil dengan PB Jarumnya, berhasil dengan soccernya yang selalu kita lihat. Mola TV berhasil dengan olahraga-olahraganya yang banyak membawa pemain Indonesia. Salah satunya JK Saragi ada di Mola TV selalu melalui petarung-petarung terbaik Indonesia. Saya pikir Hartono bukan kelas kancang-kancangan, mereka adalah orang yang suka berbisnis di luar negeri. Tapi pertanyaannya, kenapa dia suka berbisnis di luar negeri? Apakah kira-kira di luar negeri tidak ada korupsi? Di dalam negeri mungkin banyak pungli. Ya sudahlah, kita nggak usah bahas itu, tapi kita hanya membahas sisi inspirasinya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Minimal kita bisa mengikuti jejaknya melalui hidup sederhana dan segala sesuatunya milik Tuhan.